wabarakatuh. Kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas besar yang berjudul Perancangan Enterprise Arsitektur pada PT Nasta Global Utama dengan menggunakan framework TOGAP. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi perusahaan, analisis yang dilakukan, serta rancangan arsitektur enterprise sebagai solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas dan integrasi sistem informasi. Oke, selanjutnya pendahuluannya. PT Nasta Utama merupakan perusahaan yang menjalankan berbagai proses bisnis yang didukung oleh sistem informasi. Seiring dengan perkembangan kebutuhan bisnis dan operasional, perusahaan memerlukan dukungan teknologi informasi yang terstruktur dan selaras dengan tujuan bisnis. Namun kondisi arsitektur teknologi yang ada saat ini belum sepenuhnya dirancang secara terpadu. Oleh karena itu, pengembangan enterprise arsitektur diperlukan sebagai pendekatan strategis untuk menyelenggarakan proses bisnis, data, aplikasi, dan teknologi agar sistem informasi dapat mendukung efektivitas dan keberlanjutan perusahaan. Nah, masalah utamanya yaitu permasalahan utama yang dihadapi adalah belum terintegrasinya arsitektur teknologi secara menyeluruh. Next. Oke, selanjutnya diagram YY ini menunjukkan bahwa tidak tercapainya target pendapatan di PT Nasta Global Utama disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu keterlambatan penyelesaian proyek, menurunnya kepuasan pelanggan terhadap IT, serta kurangnya integrasi sistem informasi. Keterlambatan proyek terjadi akibat koordinasi antar divisi yang belum optimal. Next. Tujuannya ada 4. Yang pertama, menghasilkan baseline arsitektur untuk menggambarkan kondisi bisnis. Yang kedua, merancang target arsitektur yang lebih terintegrasi. Yang ketiga, mengidentifikasi gap antara arsitektur saat ini dan target arsitektur. Membuat roadmap implementasi A sebagai panduan transformasi digital perusahaan. Yang keempat, yang terakhir, mendukung percepatan penyelesaian proyek dan meningkatkan kualitas layanan berbasis IT. Oke, di sini ada struktur organisasi perusahaannya ya. Ada beberapa divisi di sini. Ada director di paling atas, ada presiden collection juga di paling atas. Oke, next. Nah, selanjutnya ada rencana kerja dan anggaran atau bisa disebut key indikator, key performance indicator. Yang pertama ada key performance indicator. Yang pertama tingkat integrasi sistem TI, measurementnya presentasi aplikasi yang terintegrasi dalam satu platform. Targetnya lebih dari 99%, aktualnya 40% aplikasi terintegrasi. Yang kedua, ketersediaan layanan TI, persentase uptime sistem utama, targetnya 99% lebih, aktualnya 95%. Yang ketiga ada waktu penyelesaian proyek TI, rata-rata measurementnya rata-rata penyelesaian proyek sesuai jadwal, targetnya 90% proyek tepat waktu, aktualnya 70% proyek tepat waktu. Yang keempat, kualitas dokumen proyek, measurementnya presentasi proyek dengan dokumentasi lengkap, targetnya 95%, aktualnya 75%. Oke, di sini ada selanjutnya ada proses bisnis pelayanan customer. Nah, yang pertama ini customer mengirim permintaan dan sales helpdesk-nya menerima permintaan, mencatat detail, lalu menentukan tipe tiket. Jika tipe tiketnya internal, maka di-forward ke staff dan dikonfirmasi oleh internal, verifikasi divisi, lalu set security, dan set detail tiketnya, lalu dispatch engineer, dan selesai. Kalau misalkan projectnya eksternal, dianalisa terlebih dahulu, konfirmasi tiket, verifikasi project. Jika projectnya aktif, jika projectnya tidak aktif, maka request approval terlebih dahulu, lalu review request, dan di-approve atau tidak. Jika di-approve, maka di-approve. Jika tidak, maka di-reject. Next. Selanjutnya ada preliminary phase. Ada 4 poin. Nah, yang pertama ada business principle. Nah, ada standarisasi progres bisnis, statementnya, semua proses bisnis utama terdokumentasi dan mengikuti standar prosedur operasi. Dan ada rationalnya, yaitu mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan efisiensi, dan mempermudah integrasi sistem. Implication-nya perlu pembuatan SOP dan workflow bisnis perusahaan yang disepakati seluruh divisi. Dan ada
Yang selanjutnya ada arsitektur vision. Nah, ada 4, ada fungsi stakeholder, key concern, dan kelas. Fungsi yang pertama yaitu pengambilan keputusan strategi, stakeholdernya CEO, efisiensi operasional, key concernnya efisiensi operasional, si proyek, kualitas, dan layanan, kelasnya key player, dan seterusnya. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Davi. Di sini saya ingin menjelaskan terkait tentang solution concept diagram. Jadi ini kami membuat solution concept diagram ini untuk membantu dari PT Nasya Global Utama itu untuk menggambarkan alur eh, alur proses bisnisnya tuh kita gambarkan tuh harus seperti apa gitu. Kayak contoh, misalkan di sini semua tuh kan berjalan dari yang namanya application server, kemudian masuk ke data repository. Di situ ada beberapa data seperti task activity data, project allocation data, client data, data dokumen yang berbentuk data objek gitu. Nah, semuanya itu eh, berhubungan eh, sama yang namanya bisnis proses kayak centralization application suite, ticketing system, CRM system, dan dokumen repository system gitu. Yang dimana kemudian dari data-data yang diambil dari data repository tersebut itu akan menjadi layanan-layanan gitu. Akan seperti contoh misalkan dari centralized application suite itu akan menghasilkan layanan data operasional dan data monitoring proyek yang bisa diakses oleh customer service management dan juga project and operational management. Kemudian dari ticketing system itu akan menghasilkan layanan data permintaan layanan gitu. Itu bisa diakses datanya itu oleh customer agar mereka itu bisa merequest layanan apa saja yang ingin di-request ke PT Nasya Global Utama. Kemudian layanan data permintaan itu juga bisa diakses oleh customer service yang dimana customer service kan pasti akan melayani customer gitu. Lalu ada layanan data pelanggan, itu berasal dari CRM system, itu bisa diakses oleh customer. Jadi customer itu bisa melihat data-data pelanggan-pelanggan, sorry, data-data layanan-layanan yang ada dan juga data layanan pelanggan itu bisa diakses oleh customer service management, yang dimana mereka dapat melihat data-data dari pelanggan-pelanggannya. Kemudian dari layanan manajemen dokumen itu diambil dari dokumen repository system yang dimana akan menghasilkan sebuah layanan yaitu layanan manajemen dokumen yang dapat diakses oleh project and operational management ya oleh project and operational management. Oke, mungkin selanjutnya di sini ada goal and objective requirement catalog. Jadi di sini adalah goal atau objektif-objektif apa saja yang akan eh, ingin dicapai oleh perusahaan tersebut, yaitu PT Global Nasya Utama. Di sini kayak contoh goalnya nomor 1 itu meningkatkan integrasi sistem informasi perusahaan, yang kedua meningkatkan efektivitas koordinasi, lalu meningkatkan performa penyelesaian proyek. Di situ juga ada objektif dan requirement apa saja yang harus mereka penuhi untuk mencapai goal tersebut. Nah, di sini ada bisnis footprint diagram seperti yang dijelaskan sebelumnya. Di sini penggambaran lebih jelasnya terkait apa saja yang harus dilakukan oleh PT Nasya Global Utama untuk meningkatkan kualitas layanannya. Kayak contoh di atas itu ada tujuan utama PT Nasya Global Utama, itu ada 3 goal yang paling krusial yang ingin ditingkatkan itu yaitu kualitas layanan pengguna, yang kedua itu menstandarkan proses kerja, dan yang ketiga itu adalah meningkatkan koordinasi antar divisi. Nah, di situ ada di bawahnya ada divisi-divisi apa saja yang terlibat, lalu di situ ada proses-proses apa saja yang dilakukan gitu. Dan apa saja alat-alat dan requirement yang diperlukan itu semua digambarkan di footprint diagram. Nah, kemudian di sini ada functional decomposition diagram. Di sini dibagi 2, yaitu ada support activities dan primary activities. Kita bisa lihat di support activities itu ada manajemen sumber daya manusia, manajemen infrastruktur TI, manajemen data, informasi, keuangan dan administrasi, dan di primary activities itu ada manajemen proyek TI, manajemen layanan utama pelanggan, operasional dan monitoring system, dan lain-lain.
gitu. Di situ juga ada sub aktivitas-aktivitasnya gitu yang mendeskripsikan dari support activities dan primary activities tersebut. Di sini ada bisnis service atau function katalog. Di sini ada kayak contoh functionnya itu ada customer engagement, project management, software development dan deployment implementation. Dan bisnis service-nya itu contohnya seperti di customer engagement itu jadi menerima permintaan informasi dan konsultasi kebutuhan solusi dari calon klien dan menyampaikan proposal teknis dan komersial kepada klien gitu. Di sini ada aktor and role matrix dan role katalog juga ada. Nah, di sini ada data arsitektur yang akan data entity dan data komponen katalog yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya bagian ini akan dijelaskan oleh saya, Dimas, dengan NIM 1022-313. Data arsitektur itu data entity atau data komponen katalog. Nah, di sini tuh konseptual data diagram untuk PT Nasta Utama. Diagram ini dirancang untuk mengatasi masalah inkonsisten data yang ada di kondisi di baseline yang seperti ini. Ada data entity, logical data, physical data ataupun data type. Jadi ya semua yang bakal diimplementasikan semua dalam slide ini. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada data entity belum, Mas? Nah, di sini ada data entity ataupun bisnis function metric. Nah, di sini tuh kami itu bertujuan untuk menghilangkan silo data ataupun data yang terpisah-pisah di PT Nasta Global Utama. Jadi, itu untuk mengintegrasikan CRM itu ada CRU, create, read, update ataupun delete. Terus ada integritas itu menggunakan project centric approach untuk menghindari duplikasi data dan juga efisiensi mempercepat penarikan laporan ataupun reporting karena data sudah saling terrealisasi secara otomatis. Boleh lanjut? Nah, di sini ada application data metric yaitu diagram ini dirancang untuk bukan sekedar untuk memetakan data, tapi juga sebagai solusi sebagai solusi atas kendala operasional yang dihadapi oleh perusahaan ini. Itu masalahnya itu yang pertama ada data terpisah dan sulit dicari. Nah, kami juga ada solusinya menjadikan project sebagai pusat integrasi data. Dan juga di sini ada manfaatnya itu memudahkan pelaporan atau report, mengamankan data repository, dan memantau keluhan pelanggan atau dalam ticketing. Lanjut. Nah, di sini yang pertama ada konseptual data diagram, yaitu menjadi fondasi arsitektur data PT Nasta Global Utama. Nah, di sini kita bisa lihat diagramnya yang sebelah kiri. Nah, itu ada klien, project, invoice, report, itu semua konsep-konsepnya lah. Jadi kita patokan perusahaannya jadi ke konsep data diagram ini, konseptual data diagram. Nah, kalau misalnya logical data diagram itu menjadi integrasi CRM yang untuk ke semuanya. Jadi kalau misalnya yang project-project di bawahnya itu patokannya juga bakal ke sini juga logical data. Jadi mengambil datanya dari logical data diagram ini. Boleh lanjut. Nah, selanjutnya ada data dissemination diagram. Nah, di sini tuh di sini representasi teknis bagaimana kami mengintegrasikan seluruh data perusahaan untuk menghilangkan data operasional yang sudah kami analisis. Jadi kami mencari ataupun menemukan solusinya itu dari diagram ini. Boleh lanjut. Selanjutnya data security diagram. Nah, di sini diagram ini merepresentasikan teknis bagaimana kami mengintegrasikan seluruh data perusahaan untuk menghilangkan hambatan operasional. Yaitu yang pertama
ada project centric mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis dalam satu ID proyek. Itu kedua ada single source of truth. Itu dokumen tersentralisasi di repository. Jadi satu tempat untuk efisiensinya. Baru traceability itu memastikan keluhan pelanggan dan pembayaran dapat dilacak hingga ke riwayat proyeknya. Jadi punya historinya juga. Terus otomasi laporan mempercepat proses pengambilan keputusan melalui laporan yang terintegrasi. Lanjut. Baru di sini ada data migration diagram, yaitu menyelesaikan masalah inkonsistensi data. Nah, jadi di sini, nah di sini ada tiga bagian, itu existing system, ya, terus migration process itu target. Jadi beralur dulu dari existing, baru migration, baru target. Berlanjut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya dengan nama Anggara Rizal Febriansyah dengan NIM 102022300002. Oke, yang pertama di sini ada aplikasi arsitektur, yaitu berisi macam-macam apa saja aplikasinya atau application functionnya, yaitu ada Natsha CRM, ada Integrated Project, ada Integrated Project Management Suite, Enterprise Ticketing dan Support, Natsha Document Repository, dan Finance and Procurement. Nah, untuk logikalnya nanti di Natsha CRM ada sistem manajemen pelanggan, di IPM ada sistem manajemen proyek, di Enterprise-nya ada sistem helpdesk atau support, di Natsha Document Repository-nya ada sistem manajemen dokumen, dan di Finance and Procurement-nya ada sistem keuangan. Oke, boleh di next, Mas. Next. Nah, selanjutnya ada application organization matrix. Nah, itu. Nah, di application organization matrix tadi yaitu isinya ada centralized application suite yang nanti mencangkup semua hal, yaitu ada sales, PMO, development, deploy, customer service, finance, dan IT admin. Untuk CRM sendiri hanya mencakup bagian sales dan customer service, dan untuk project management system mencangkup bagian PMO, dev, deployment, dan customer. Hanya 3. Dan untuk ticketing helpdesk yaitu hanya mencakup pada customer service. Sedangkan dokumen repository system mencakup semua hal, dan finance-nya sendiri hanya mencakup bagian finance. Dan untuk role atau application matrix-nya semua tercakup kecuali bagian finance dan accounting, itu dokumen repository dan sistem tidak tercakup. Boleh di next, Mas. Next ada di bagian application atau function matrix. Nah, untuk application komponennya sendiri ada 5 tadi, yaitu CRM, EPM, Enterprise, Document Repository, Finance, dan Procurement. Serta ada bagian business function atau aplikasinya, yaitu ada business development, project management, software development, quality assurance atau QA, customer support, finance dan administration, dan human resource. Nah, untuk bagian business development itu mencangkup bagian Natsha CRM sendiri dan enterprise serta dokumen repository system. Nah, untuk project management itu mencangkup bagian IPM suite serta dokumen repository system. Dan untuk software itu bagian IPM juga serta dokumen repository. Sedangkan untuk QA juga sama, yaitu mencakup bagian IPM dan dokumen repository. Sedangkan untuk customer support atau maintenance itu menyangkut bagian CRM, enterprise, serta dokumen repository. Dan untuk bagian finance itu hanya mencakup bagian dokumen repository serta finance. Dan untuk HR itu mencakup sama, yaitu dokumen repository dan finance. Next. Nah, kita masuk bagian diagram application communication diagram. Di sini ada 4 aktor yang utama, sebenarnya ada lumayan banyak, tapi ini bagian utamanya ada customer, sales atau customer service, yaitu ada project manager dan ada development. Untuk interface-nya ada 2, 3, 4, ada web portal, Carol Center, project dashboard, dan finance portal. Sedangkan untuk aplikasi components-nya ada 5 tadi, yaitu CRM, IPM, Enterprise, Natsha Document Repository, serta Finance dan Procurement. Nah, untuk bagian application function di CRM ada CRM Data Access,
dan datanya ada customer data. Untuk bagian integrasi project management suite, itu application functionnya ada task tracking, project data management, serta datanya ada task data dan project data. Untuk bagian enterprise, application functionnya ada ticket handling, yaitu datanya ada ticketing data. Dan untuk dokumen repository tentunya application functionnya yaitu ada dokumen archive serta datanya ada data dokumen. Untuk bagian finance itu ada billing service serta datanya ada project allocation, dan semuanya ini terhubung satu sama lain ke bagian inti yaitu integrate project management suite. Boleh di next, Mas. Nah, untuk application use case diagram yaitu aktornya ada project manager, staff operasional, finance officer, customer, dan customer service. Nah, untuk semua ini bersatu di bagian pengelola proyek dan layanan, yaitu ada permintaan klien diterima, lalu lanjut ke mencari data klien, lanjut ke perencanaan proyek, lanjut ke monitoring progress, dan lanjut ke penagihan dan pembayaran. Nah, untuk mencatat data klien itu nanti akan saling berhubungan dengan CRM data service dan CRM system. Untuk bagian perencanaan proyek akan terhubung oleh project management service dan centralized application suite. Untuk bagian monitoring itu nanti terhubung dengan project management service serta dokumen service, dan dokumen service terhubung kembali saling berkaitan dengan dokumen repository system. Dan yang terakhir untuk bagian penagihan pembayaran yaitu nanti terhubung oleh billing service, dan nanti billing service saling terhubung dengan finance accounting system. Nah, selanjutnya di sini ada software engineering diagram. Nah, yang pertama itu ya itu ada business layer. Di situ ada aktornya juga. Yang pertama ada manajemen proyek, terus juga customer relation dan juga layanan ticketing. Nah, di sini dikelompokkan sebagai grup sebelum masuk ke tahap selanjutnya itu ke application layer. Nah, di sini juga ada beberapa faktor itu ataupun aktivitas. Itu project management suite seperti dokumen repository, Nasta, CRM system, dan juga ticketing. Dan terakhir ada teknologi layer, yaitu meliput application server, terus juga centralized database, yaitu dikumpulkan semua data-datanya. Terus yang terakhir ada backup server untuk backup semua data-datanya. Boleh next. Selanjutnya ada software distribution diagram. Nah, yang ini ibaratkan dari atas sampai ke bawahnya bagaimana alurnya. Itu pertama ada head office PT Nastanya sendiri, terus yang ke kiri ada itu ke aplikasi server, terus lanjut ke centralized application suite, terus juga ticketing system dan CRM. Nah, baru yang kanan ada dokumen server, itu menghasilkan dokumen repository system. Itu dikumpulkan semua di dalam backup server, yaitu dari application server tadi menyimpan ke backup server, juga dokumen servernya juga seperti itu, menyimpan ke backup server. Boleh lanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada teknologi standar katalog. Yang pertama dari sisi server hardware, kita menetapkan standar tinggi untuk server aplikasi dan database dengan spesifikasi CPU minimal 3,5 GHz sampai 8 core dan RAM 64 GB untuk menjamin performa. Oke, beralih ke manajemen data, kita menggunakan PostgreSQL atau MySQL untuk RDBMS dan Redis 7.0 untuk kebutuhan NoSQL atau caching guna mempercepat respon data. Nah, selanjutnya keamanan dan cloud. Keamanan adalah proses utama kita menekan protokol SSL atau TSL 1.3 dan VPN IPSSC untuk koneksi, serta AUT 2.0 atau OpenID Connect untuk autentikasi berbasis peran atau bisa dibilang RBAC. Nah, terakhir seluruh infrastruktur ini akan dijalankan di atas platform Cloud AWS atau Google Cloud Platform. Dengan standarisasi ini kita dapat meminimalkan resiko integrasi dan mempercepat proses deployment di seluruh proyek. Next. Oke, selanjutnya teknologi portofolio katalog. Nah, penjelasannya yang pertama untuk layanan aplikasi terpusat atau Centralized Application Suite, kita menggunakan server fisik Dell PowerEdge R705.
Sedangkan untuk pengolahan database data layer kita menggunakan HPE Proliant DL380 Gen 10 guna memastikan integritas data perusahaan tetap terjaga. Nah, di sisi penyimpangan kita menggunakan Synology PlayStation 533410 sebagai NAS atau SAN untuk mengelola dokumen proyek secara terpusat. Nah, untuk keamanan jaringan kita menggunakan FortiGate 100F, Netscape Firewall guna memastikan secure access zone dan melindungi data sensitif klien dari akses yang tidak sah. Oke, yang terakhir untuk kebutuhan skalabilitas tinggi dan efisiensi biaya kita manfaatkan AWS EC2 dan S3 instance sebagai prioritas infrastruktur di cloud kita. Next. Selanjutnya ada teknologi standar katalog. Oke, penjelasannya aplikasi berbasis web ya. Yang pertama ada sistem seperti CRM system dan ticketing atau help desk system berjalan di atas web application server dan didukung oleh database server untuk pengelolaan data integrasi pelanggan. Oke, selanjutnya ada aplikasi inti bisnisnya. Layanan utama kita yaitu Centralized Application Suite, Project, Management System, dan Finance dan Accounting System memiliki struktur data yang serupa. Oke, yang ketiga ada manajemen dokumen khusus untuk dokumen repository system. Sistem ini berfokus pada dokumen manajemen server yang didukung penuh oleh infrastruktur backup dan recovery untuk mencegah kehilangan dokumen penting perusahaan. Nah, dapat kita lihat bahwa database server dan backup dan recovery server adalah komponen yang paling kritikal karena mendukung hampir seluruh aplikasi kita. Oke, next akan dilanjut oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait tentang environment and location diagram. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana perusahaan itu menyimpan server-servernya itu saling berhubungan satu sama lain. Oke, jadi pertama itu kita bisa lihat di situ ada beberapa server seperti dev server, application server, backup server, dan dokumen repository gitu. Nah, mereka itu menyimpan data-data tersebut di tempat yang berpisah. Kayak contoh, misalkan seperti di development application itu disimpan pada server yang berada di head office. Dan juga CRM project system itu disimpan di application service gitu. Nah, itu disimpan di head office. Sementara untuk dokumen repository itu disimpan di backup server. Nah, backup server itu disimpan di cloud. Seperti tadi ada penyedia layanan cloud seperti AWS yang telah disebutkan. Nah, itu disimpan di sana gitu. Oke. Sorry. Nah, di sini ada platform decomposition diagram. Kita bisa lihat di situ ada platform decomposition diagram dari PT Nasya Global Utama. Di situ ada 3, yaitu application area, database area, dan storage area. Yang di application area itu mencakup software dan hardware, database area dan storage area juga demikian. Mungkin yang membedakan isian dari software dan hardware tersebut gitu. Kayak contoh misalkan di software di application area itu ada OS yaitu Ubuntu 22 ya Ubuntu dan Docker, lalu hardware-nya itu ada server yaitu Dell PowerEdge, lalu di database-nya itu DBMS dengan PostgreSQL, lalu hardware-nya itu ada HP ProLiant, lalu di storage area itu di software-nya itu ada object storage service yaitu seperti Minio ya atau object storage. Lalu di hardware-nya itu ada scalable NAS storage yaitu NAS storage 20 TB gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang dapat kita simpulkan dari presentasi ini? Jadi berdasarkan hasil perancangan enterprise arsitektur menggunakan framework TOGAF ADM pada PT Nasya Global Utama, jadi dapat disimpulkan nih beberapa hal yang terjadi di perusahaan. Jadi di perusahaan itu memiliki kebutuhan yang kuat terhadap arsitektur enterprise yang terintegrasi untuk mendukung proses bisnis, data, aplikasi, dan teknologi secara menyeluruh. Kondisi existing menunjukkan bahwa sebagian besar proses bisnis ini telah berjalan namun masih bersifat parsial atau belum terstandarisasi gitu. Jadi belum saling terintegrasi satu sama lain gitu. Nah, hal ini menyebabkan jadi efisiensinya itu rendah dan juga kadang tuh proyek-proyek itu terlambat gitu. Lalu hal ini membuat kurangnya optimal antar koordinasi kurang
kurang optimalnya koordinasi lintas divisi gitu. Nah, saran yang dapat kami dari kelompok 9 berikan mungkin untuk PT Nasya Global Utama, yaitu mungkin untuk pertama itu mengimplementasikan bertahap arsitektur target. Jadi untuk mendefinisikan role, mendefinisikan job desk dari tiap-tiap stakeholder gitu. Lalu perusahaan juga disarankan untuk mengimplementasikan AI ini tuh bertahap gitu, sesuai roadmap yang telah disusun, dimulai dari aplikasi inti seperti project management system dan ticketing system yang memiliki dampak langsung terhadap kinerja operasional. Lalu yang kedua itu, yang pasti itu tata kelolanya dan komitmen manajemen itu diperkuat ya. Lalu peningkatan kompetensi SDM. Jadi SDM-nya tuh mungkin dari perusahaan itu disarankan untuk memberikan pelatihan kepada karyawan terkait penggunaan sistem terintegrasi serta pemahaman konsep EA agar proses adaptasi berjalan lebih optimal gitu. Lalu ada penguatan keamanan dan manajemen data. Lalu yang terakhir itu ada evaluasi dan pengembangan berkelanjutan gitu. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.